Oke, nampak di sini screen? Yes. Nampak ya? Nampak. Oh ya, oke. Adakah sesuatu yang kalian pikirkan ketika kalian melakukan penyelidikan di sini? Yang pertama itu dia lebih menyentuh kepada dosa serta kemukaan Allah kepada manusia, dosa yang akan kita buat hari ini juga, tetapi oleh kerana kasih karunia Allah itu dia gunakan anak tunggal dia Tuhan Yesus itu sebagai jalan penyelamat bagi kita lah. Dan juga ini yang sesuatu jaminan kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus apabila kita percaya pada dia dan bergantung pada Tuhan Yesus bahwa dialah jalan keselamatan untuk kita untuk selama-lamanya. Bagi pendapat saya, Pastor, Ya. Ayat 2 ini dari ayat 1 sehingga ayat 7 dia begitu jelas. Dia disusun dengan sebegitu ringkas tapi padat. Kita faham. Apabila kita melihat dari ayat 1 hingga ke ayat yang ketiga, kalau kita baca sekali imbas ataupun dua kali, kita sudah tahu bahawa itu adalah berkenaan dengan masa lampau kita. Masa lampau lah, kisah masa lampau. Ya. Di mana kita telah mati akibat kesalahan dan dosa yang dahulu. Perkataan keyword itu adalah perkataan dahulu. So kita tahu itu adalah perkara yang berlaku di masa lampau tentang kehidupan kita ataupun tentang masa silam lah. Jadi daripada ayat yang keempat sehingga ayat yang keenam ini menceritakan dengan jelas bahawa itu adalah di masa yang kini, di mana disertakan nama Kristus Yesus yang telah mati untuk dosa-dosa kita. Itu di masa kini yang kita sedang lalui sekarang. Walaupun kita tidak nampak dia, kita tidak tahu, tapi kita ada jaminan dan kita sudah ada keselamatan. Sesiapa yang percaya kepada dia akan diselamatkan. Itu untuk yang masa kini. Dan ayat yang ketujuh pula ialah pada zaman-zaman yang akan mendatang, di mana Tuhan Allah akan menunjukkan limpah kekayaan kasih karunia-Nya dalam perkara yang lebih lagi ke depan. Kita tidak tahu. Seperti yang Pastor bagi tahu tadi kan, kita tak tahu apa yang akan berlaku di masa hadapan, tetapi kita percaya bahawa dengan adanya kita bersama dan kita seiring dengan Tuhan, kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita pasti bersama dengan dia di surga apabila sampai waktunya. Itu adalah masa depan kita. Itu saja, Pastor. Okey, jadi kita perlu tuliskan keadaan dari 3 masa, iaitu masa lampau, masa kini dan masa akan datang. Jadi keadaan yang kami dapat dari masa lampau di mana kita sudah mati kerana pelanggaran-pelanggaran dan juga oleh kerana kita mengikuti jalan dunia dan juga kerana roh-roh yang sedang bekerja di antara orang-orang yang durhaka dan juga hidup di dalam hawa nafsu daging, dan di mana seharusnya di masa lampau ini kita seharusnya dimurkai sama seperti mereka yang lain. Dan untuk di masa sekarang kami dapati di ayat 4 dan ayat 5 di mana Allah itu penuh dengan kasih karunia dengan memberi menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, iaitu dengan beriman dan percaya kepada Kristus Yesus kita dihidupkan semula, dibangkitkan semula dari kematian. Dan untuk masa hadapan ataupun masa akan datang dapati dalam ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7 di mana kita akan mendapat tempat bersama-sama dengan Yesus, di syurga, dan juga hal ini oleh kerana kasih karunia oleh Allah juga. Ada soalan satu, Allah menghidupkan kita. Bagaimana Allah menghidupkan kita? Melalui kita Allah menghidupkan kita dari kematian, dari dosa. Bagaimana Allah caranya bagaimana? Caranya dengan kita beriman kepada Kristus Yesus. Kita selepas beriman, kita dihidupkan. Atau kita dihidupkan dulu, baru kita mampu beriman. Jadi tadi kita lihat bahwa kita masa lampaunya mati. Bagaimana orang mati boleh menghidupkan dirinya? Tidak. Tidak. Oke. Jadi bagaimana sampai kita akhirnya bisa hidup? Allah yang menghidupkan? Ya. Bagaimana dia menghidupkan? Kalau di penerjemahan ini, kalau dia cakap pasal masa lampau itu mati rohani itu oleh kerana dengan adanya Tuhan Yesus
Iya, betul. Kini jadi kita dihidupkan semula rohani kita, dan kita percaya dan berharap pada Tuhan Yesus. Jadi kehidupan rohani kita diselamatkan. Ya. Dan kita juga akan dibagikan seperti Tuhan Yesus sendiri juga. Oke, itu masa depan. Nah, sekarang saya mau tanya tentang masa kini. Tadi kita dihidupkan, lalu kita percaya kepada Yesus. Pertanyaan saya, kita percaya kepada Yesus lalu kita dihidupkan, atau karena kita sudah dihidupkan lalu kita mampu percaya kepada Yesus? Ini refer kepada ayat 6. Itu ayat 6 itu sebenarnya, daripada ayat 6 itu adalah untuk masa kini. Di mana bagi saya lah ayat 6 itu, Allah telah membangkitkan kita bersama Kristus Yesus serta mendudukkan kita bersamanya di syurga. Kata kuncinya itulah masa kini. Masa kini yang kita harusnya sudah dibangkitkan kita daripada kematian pada masa kini maksudnya. Jadi yang saya ingin clear dari grup ini adalah kita dihidupkan oleh Allah. Bila itu kita dihidupkan oleh Allah? Selepas kita beriman. Selepas kita beriman. Selepas kita beriman, barulah kita dihidupkan. Begitu ya, Koni? Jadi orang yang mati rohani boleh beriman? Ya, boleh sekali. Boleh sekali. Kalau percaya dengan Tuhan Yesus, jadi kerohaniannya bangkit semula itu. Jadi orang yang mati rohani ini mampu membangkitkan semula. Itu bukan dari diri sendiri itu. Itu semua dari iman dia kepada Tuhan Yesus. Iman dia kepada Tuhan Yesus, ya? Ya. Jadi berarti orang yang mati rohani ini ada imannya yang mengimani kepada Tuhan Yesus, begitu? Ya, betul. Berarti dirinya sendiri yang mampu membangkitkan dirinya sendiri, ya, yang mati. Itu tidak mampu itu, semua dari kemampuan Tuhan itu. Oh, jadi iman yang dari Tuhan. Ya, dia beriman kepada Tuhan Yesus, seperti yang Tuhan Yesus katakan di sini dia bahwa kita akan dibangkitkan bersama-sama dengan Tuhan Yesus apabila kita percaya dia dan kita terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Ini yang menarik. Apabila kita beriman, kita dibangkitkan. Iya. Ya, betul. Jadi kebangkitan itu berlaku kalau orang itu beriman. Iya. Oke. Jadi orang yang mati rohani boleh beriman. Itu kalau mati rohani itu tidak percaya Tuhan Yesus tidak bisa itu. Tidak bisa kan? Ya. Jadi mati ini harus kita pahami ya. Mati itu berarti tidak ada daya upaya. Tidak ada daya upaya apa-apa. Macam mati fisik. Kalau saya sudah mati, walaupun saya suka durian, kamu letak durianmu saking banyak di hidung saya tak kisah, saya tak mampu untuk mau ambil musangking itu. Betul tak? Ya, betul. Mati. Tak ada apa-apa yang bisa saya buat. Sekarang mati rohani. Orang yang mati rohani, boleh tak kamu bagi Injil di depan dia dan dia akan tangkap Injil itu dan beriman? Boleh. Boleh? Tuhan Yesus itu adalah kebangkitan. Kalau dia itu kalau Tuhan Yesus yang bangkitkan dia. Ini pertanyaannya dia yang mati. Apakah sebagai orang mati dia bisa berespons? Tidak bisa. Nah, jadi soalannya adalah dia dibangkitkan selepas beriman atau dia dibangkitkan dulu baru boleh beriman? Selepas beriman. Kalau dia selepas beriman baru dia boleh dibangkitkan, berarti dia ada kemampuan beriman sebelum dibangkitkan Tuhan. Ya, sebab sebelum kedatangan Tuhan Yesus itu semua kita ini manusia kira sudah mati iman itu. Jangan dulu bicara tentang kedatangan Yesus ya, sekarang ya. Kita kan dihidupkan rohani sekarang, bukan? Itu belum Tuhan Yesus kan tuh? Sebelum kan? Tuhan Yesus belum datang kan? Oh, itu yang maksud pastor untuk masa lampau. Tidak, masa sekarang. Maksud saya masa sekarang. Coba Bapak pikir. Saya dihidupkan oleh Tuhan. Sekarang ingat, saya mati rohani ya. Betul, ya. Pak Jeff bilang tadi, mati maksudnya mati rohani. Betul sekali. Sebab ada banyak orang yang hidup bisa makan, bisa minum, bisa jalan-jalan. Sebenarnya mereka mati rohani. Betul? Ya. Nah sekarang, bagaimana orang-orang ini jadi hidup rohani? Dihidupkan. Tidak mungkin yang mati rohani itu bisa menghidupkan dirinya sendiri, bukan? Nah, kalau jawaban kita dihidupkan selepas dia beriman, berarti dia bisa beriman walaupun dia mati rohani. Nah, itu tidak logis. Jadi soalannya, bila orang itu dibangkitkan oleh Tuhan, apakah selepas beriman atau sesudah beriman
atau sama masa beriman? Sama masa beriman. Oke, menarik ya. Ya, Sebelum beriman, sebelum beriman. saya pun tak tahu lah. Bagi saya sebelum beriman tapi tak begitu jauh. Itu sebabnya kita tahu bahwa Allah memilih kita sebelum dunia diciptakan. Kita bukan karena kita beriman lalu kita menjadi anak Tuhan. Bukan. Karena Tuhan yang memilih kita. Jadi sebelum dia datangkan Injil, dia hidupkan kita dulu. Sehingga waktu kita hidup, kita ada kemampuan untuk memahami. Nah, ketika kita boleh sadar, Tuhan datangkan Injil. Kita bisa clear faham. Oh, Injil. Dulu sebelum Tuhan hidupkan kita, Injil datang, kita buta, kita tak kisah, kita tertawai, kita anggap itu bodoh, kita anggap itu karya apa ini. Tapi pada saat Yesus waktunya untuk menjamah kita, oleh sebab itu keselamatan itu kasih kurnia tau. Oleh sebab itu saya tidak bisa berkata, saya lebih baik dari Koni. Kenapa? Koni tak mau beriman, saya beriman, saya lebih hebat. Kalau begitu, keselamatan kita karena perbuatan kita. Tidak ada yang bisa membanggakan diri. Kita hanya bersyukur kepada Tuhan karena dia selamatkan kita. Jadi dia hidupkan kita dulu. Ini kelahiran semula. Kita ada kemampuan secara rohani memahami. Baru Injil didatangkan kepada kita. Kita percaya. Ketika kita beriman, ya Allah menyelamatkan. Tapi kita tidak bisa beriman sebelum dia bangkitkan kita dulu. Karena mayat ya mati rohani. Tidak mungkin orang yang mati bisa. Orang kalau mati dihidupkan dulu, kasih nafas buatan, hidupkan, ya kan? Waktu dia hidup, baru kasih sesuatu. Begitu juga dengan rohani. Tidak mungkin bisa bereaksi, tidak mungkin bisa berespons terhadap hal-hal rohani kalau Tuhan belum bangkitkan. Oke, boleh paham sampai di situ? Boleh. Iya. Pak Jeff, jelas ya? Ya, jelas. Memang kamu akan bertanya, kalau begitu orang yang tak selamat itu siapa yang salah? Orang yang tak beriman itu siapa yang salah? Oh, karena mereka tak beriman. Bagaimana mereka mau beriman? Mereka tak bisa beriman. Sebab Injil tak sampai kepada mereka. Ya, tapi kalau Injil sampai kepada mereka, tapi Tuhan tidak hidupkan rohaninya, mereka pun tak paham, bukan? Ya. Jadi bisa saja bertanya, kalau begitu orang yang berdosa itu berarti karena Tuhan tidak menyadarkan mereka, Tuhan tidak hidupkan mereka. Ya kan? Hal seperti itu kita tidak tahu. Saya sendiri tidak tahu. Ya, itu kita serahkan kepada Tuhan. Jadi kita tidak paham. Ada banyak hal-hal yang kita tidak sanggup memahami rahasia Tuhan. Itulah Tuhan. Tuhan tidak mampu kita kuasai dengan logika kita. Tidak bisa. Tritunggal pun kita hanya harus menerima dengan iman bahwa dia satu namun tiga pribadi. Bagaimana tiga yang satu? Kita tidak mampu fahami itu. Kita harus dengan iman menerima bahwa fakta Alkitab mengatakan dia adalah satu namun mempunyai tiga diri, tiga personal, tiga pribadi. Itu kita harus terima. Jadi ada banyak hal yang nanti kita tanya di surga. Namun yang sangat clear adalah bahwa kita dulu mati. Ingat, kata mati berarti tidak ada kemampuan, daya upaya apa saja. Oleh sebab itu dia harus membangkitkan kita dulu. Ketika kita bangkit, ketika kita hidup secara rohani, barulah kita bisa faham Injil dan kita bisa mempercayai Injil. Nah, ketika kita mempercayai Injil, disitulah kita menjadi anak Tuhan. Ya, itu yang harus kita paham. Oke, terima kasih. Saya pikir itu saja yang bisa saya tanya ke grup 1. Wah, tepuk tangan dulu untuk grup 1. Sekarang kita dengar grup 2. Silakan. Pada masa lampau, kita boleh lihat dengan jelas dari ayat 1 sehingga ayat 3, yaitu pada masa lampau, mereka tidak taat kepada perintah Allah dan mereka berdosa. Poin yang kedua, mereka hidup mengikut cara kehidupan orang yang jahat. Dan yang ketiga, mereka mentaati penguasa roh-roh jahat di angkasa, yaitu roh-roh jahat di sini dimaksudkan dengan roh-roh yang menguasai orang yang tidak taat kepada Allah. Manakala bagi masa kini, kita boleh lihat dari ayat 4 sehingga ayat 6, yaitu dia menghidupkan kita semula bersama-sama Kristus. Seperti yang telah dijelaskan Pastor tadi, yaitu mati kita
dibangkitkan semasa mati rohani, kita dibangkitkan semasa kita masih mati rohani lagi. Oke, poin yang kedua yaitu kita sudah diselamatkan oleh rahmat Allah, dan yang ketiga karena kita hidup bersatu dengan Yesus. Dan yang ketiga yaitu Halo, Rowena sebentar. Itu bukan poin 2 kan? Pastor. Karena kita hidup bersatu dengan Kristus, iya. bukan poin 2 masa kini. Iya, poin 2 masa kini. Sekarang masuk pada masa akan datang, yaitu semua orang akan mengetahui rahmat-Nya. Saya rasa perlu tambah dengan mati rohani ya di masa dulu ya. Masa lampau itu perlu tambah dengan mati rohani. Kemudian masa depan, rahmat Tuhan juga berlaku di masa sekarang ya, masa kini. Tapi di masa hadapan bukan hanya rahmat yang kita akan dapat, tetapi tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Dan jangan lupa ada kasih kurnia yang melimpah-limpah, bukan cuma sedikit, tapi ini melimpah-limpah. Mungkin itu perlu ditambahkan lagi. Oke, bagus. Nah, bagaimana? Saya lihat pandai-pandai lah bisa tengok ayat 1 sampai berapa itu? Saya rasa penempatan ayat tepat semua. Bahwa ayat 1 sampai 3 itu masa lampau, yes. Iya, betul. Ayat 4 sampai 5 masa sekarang. Ya. Dan ayat 6 sampai 7 masa hadapan. Ya, itu betul. Ya, masa hadapan tuh ayat 7 saja, Pastor. Bab 2. Jadi ayat 6, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Ini masa depan tahu? Ya, surga masa depan ayat 6. 67. 67 itu tentang masa hadapan, ya. Ya. Sudah disebut bersama-sama dengan Dia di surga itu. Itu masa hadapan. Jadi masa lampau kita mati dalam pelanggaran dosa. Ya, mati dalam pelanggaran dosa, hidup menurut pikiran dunia ini, hidup dalam kendali iblis, steering iblis, kontrol iblis, hidup dalam ketidaktaatan kepada Allah. Ingat, tidak ada satu manusia pun yang sanggup mentaati hukum Taurat, bukan? Ya, hidup betul. menuruti kehendak hati yang jahat, berada di bawah murka Allah. Ini poin-poin yang bisa kita lihat tentang keberadaan kita masa lampau. Ini tak mungkin kita keluar, ya. Ini tak mungkin kita keluar. Oleh sebab itu masa kini Allah membangkitkan dari kematian dan telah memberi hidup rohani melalui Yesus. Apa yang ada di dalam Roma 6 sama di sini. Nanti kita akan lihat tentang Roma 6. Lalu yang ketiga, mungkin kita merasa tidak seperti ini, yaitu kita dibangkitkan. Nah, mungkin kita merasa seperti itu. Nanti saya akan jelaskan. Lalu masa akan datang, surga. Bapa Surgawi akan menunjukkan kepada kita betapa Ia mengasihi kita dan memperhatikan kita karena kita berada dalam Kristus. Nah, suatu pergumulan di masa kini sekarang ini adalah kadang-kadang kita merasa tidak seperti ini, yaitu kita sudah dibangkitkan, kita telah mendapatkan kehidupan baru. Kadang-kadang kita merasa tidak seperti itu. Ada satu ilustrasi yang ingin saya sampaikan, mungkin tolong dibacakan ini ya. Keluarga yang di kampung sangat susah. Sepasang suami istri memutuskan untuk menukar keadaan mereka dengan satu keputusan bahwa si suami akan pergi ke bandar dan bekerja di sana untuk beberapa tahun dan kemudian akan kembali mengambil seluruh keluarga dan membawa ke bandar selepas dia berjaya membeli rumah dan mendapatkan pekerjaan yang baik. Selepas beberapa masa, istri dan anak-anak sangat menderita. Tetapi mereka senantiasa dihiburkan sebab tidak lama lagi mereka akan dijemput oleh suami atau ayah mereka yang sedang menyediakan rumah yang baik dan kehidupan yang layak untuk mereka. Bila mereka dicabar dengan ejekan orang lain, tengok rumah kamu akan runtuh. Mereka akan berkata dalam hati mereka, apa? Ini memang akan kami tinggalkan. Kami sedang menanti rumah di bandar yang lebih baik. Seperti inilah
kita. Kita sedang menantikan Tuhan kita Yesus Kristus yang menyediakan tempat kita di sorga. Cabaran, kesulitan hidup di bumi ini tidak akan sebanding dengan kebahagiaan yang Tuhan sedang siapkan untuk kita nanti. Ya, jadi itulah yang mungkin bisa jadi satu gambaran dalam keadaan masa kini kita, ya. Kadang-kadang seperti itu. Oke, saudara, mari kita lihat ya, masa lampau, masa kini, masa akan datang. Pertanyaannya, boleh tak seseorang berupaya untuk berpindah dari masa lampau ke masa kini? Boleh tak? Orang ini misalkan dia ada di lumpur masa lampau. Bolehkah dia berpindah ke masa kini? Boleh. Boleh? Boleh, Pastor. Boleh. Boleh. Jadi dengan kekuatan dia boleh pindah. Tak, bukan dengan kekuatan dia. Ya, ini saya tanya, dia, orang ini ya, ini orang ini, boleh tak orang ini, dia boleh pindah dari masa lampaunya ke masa kini? Ada bantuan tuh dia keluar daripada lumpur tuh, ataupun quicksand tuh. Betul, mesti ada bantuan dari Tuhan. Ya. Dan kerap kali bukan bantuan, tetapi sepenuhnya dari Tuhan. Sebab kenapa? Sebab orang yang ada di sini pasti tak mau keluar kemana-mana. Dan iblis yang menguasai mereka jauh lebih kuat daripada mereka. Tidak bisa orang itu keluar dari masa lampau ini. Harus Allah yang membangkitkan. Sehingga mereka bisa ada di masa kini. Nah, itulah orang-orang percaya yang ada di masa kini oleh karena anugerah Tuhan. Oleh karena kuasa Tuhan. Oleh karena pekerjaan dia sendiri boleh membangkitkan orang-orang yang mati rohani ini. Amin. Lalu, boleh tak kita yang ada di masa kini hidup di surga dengan kemampuan kita? Pun tak boleh. Itu adalah kerja dari Tuhan. Jadi dengan kita lihat masa lampau kita, dengan kita lihat masa kini kita, dan kita lihat masa hadapan kita, kita sadar semua hanya anugerahnya. Semua hanya anugerahnya diberikan kepada kita, ya kan? Semua hanya anugerahnya, tidak ada yang lain. Jadi saudara, keselamatan kekal orang percaya adalah karya agung daripada Allah saja. Oleh sebab itu, kemuliaan, segala kemuliaan adalah bagi dia, untuk dia, dan hanya kepada dia. Amin. Amen. Amin. Amin. Ya.